Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelza dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa kejayaan beserta tokohnya. Seorang sejarawan dari barat yang bernama Jacques Cherester menyatakan bahwa Islam telah menguasai dunia selama 500 tahun dengan ilmu pengetahuan, peradaban, dan juga kekuatan yang sangat tinggi. Seorang sejarawan dari Skotlandia yang bernama Montgomery Watt juga menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasinya sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Waktu terus maju dan tidak pernah mundur. Begitu pula dengan peristiwa sejarah. Sebagai manusia yang telah diberi akal, pastinya kita sudah mengingat apa dan bagaimana kejadian di masa lalu itu terjadi. Akal dapat memprediksi peristiwa yang akan terjadi di masa depan dengan cara belajar dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Beberapa sebab mundur dan runtuhnya peradaban Islam. Yang pertama adalah mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik, saling benci, dan juga dengki. Umat Islam kurang memiliki semangat di dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, sulit bagi umat Islam untuk bersatu padu. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang masa kejayaannya seperti di masa lalu. Yang kedua adalah modernisasi yang telah mengglobal. Nah, modernisasi ini ditandai dengan munculnya alat-alat komunikasi dan juga berkembang pesatnya informasi yang menyebabkan dampak positif dan juga dampak negatif. Yang ketiga, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak lagi ramai dikunjungi. Sebagian umat terlena dengan mainan baru seperti handphone, laptop, dan juga berbagai video game. Nah, masuk ke periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan. Dan yang terakhir, periode modern. Nah, yang pertama adalah periode klasik. Pada masa ini merupakan masa integrasi, masa ekspansif, dan masa keemasan Islam. Khalifah pada masa ini adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar Asy-Siddiq, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, yang dimana telah menguasai wilayah Arab, Irak, Suriah, Khurasan, Mutan, Aljazair, Asia, Pakistan, dan juga wilayah lainnya. Nah, masuki ke periode kedua, yaitu periode pertengahan, di mana pada masa ini Islam mengalami kemunduran dikarenakan kerajaan Islam banyak yang jatuh ke tangan bangsa Mongol. Pada peradaban ini, Islam kembali bangkit pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan menjadi tonggak utamanya adalah 3 kerajaan. 3 kerajaan tersebut antara lain Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal di India. Nah, yang terakhir adalah periode modern. Periode modern ini terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang, yang ditandai dengan munculnya para pembaru-pembaru Islam. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama adalah Ibnu Rashid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Al-Rushid, yang lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat pada tahun 595 Hijriah. Ia merupakan ilmuwan fikih, kalam, sastra Arab, matematika, kedokteran, astronomi, fisika, dan juga filsafat. Karya-karya Ibnu Rushid antara lain adalah Kitab Bidayat Al-Mujtahid, Kuliah fil buku kedokteran yang digunakan para mahasiswa di Eropa. Yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Wahid Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 405 Hijriah dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Ia merupakan ulama besar yang mendapatkan gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Dan karya bukunya yang paling terkenal adalah Ihya Ulum Ad-Din, yang membahas tentang masalah-masalah ilmu akidah, akhlak, ibadah, dan tasawuf sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini lahir pada tahun 805 Masehi dan wafat pada 873 Masehi.
Ia merupakan filsuf Islam satu-satunya yang berasal dari Arab, atau biasa disebut dengan filsuf Al-Arab. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi ini merupakan salah satu cendekiawan yang produktif, antara lain karya-karyanya di bidang ilmu politik, matematika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, filsafat, logika, dan juga matematika. Yang keempat adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkat Ibnu Ulzak Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Nah, bidang ilmu pengetahuan yang ia tekuni antara lain ilmu logika, ilmu alam, metafisika, musik, astronomi, teologi, dan ilmu kemiliteran. Yang terakhir adalah Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 1080 Masehi dan wafat pada 1037 Masehi. Beliau telah mempelajari bahasa Arab, fisika, geometri, ilmu hukum Islam, ilmu teologi, logika, dan juga ilmu kedokteran. 200 lebih buku telah beliau tulis dan karyanya yang paling terkenal adalah buku tentang ensiklopedia kedokteran, Al-Qanun fi at-Tibb, dan ensiklopedia tentang ilmu pengetahuan dan filsafat.